Microsoft Access, dan pada kesempatan pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau berbagi mengenai query pada Microsoft Access. Apa itu query? Baik, langsung saja. Seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Microsoft Access ini mempunyai 4 objek utama, yaitu tabel, query, form, dan report. Kali ini kita akan membahas mengenai query. Sebelumnya sebelum masuk ke dalam menu query, secara singkat, query itu adalah tempat atau menu untuk mengelola atau mengolah data pada Microsoft Access. Sama misalnya seperti di Microsoft Excel, kita mengolah data pada sheet di Microsoft Excel tersebut dalam satu tempat. Sedangkan pada Microsoft Access ini ada beberapa tempat yang berbeda. Misalnya tabel, di bagian tabel, kemudian query untuk mengolah datanya. Jadi antara tabel dan pengolahan data tempatnya berbeda. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita harus memiliki minimal satu buah tabel yang akan diolah dalam query. Saya sudah menyiapkan di sini ada tabel barang. Ya, di sini ada tabel barang. Ini hanya sedikit saja sebagai contoh. Ada hanya 158 item barang. Kemudian ini adalah field-fieldnya. Ya, nanti kita akan olah ya tentunya sesuai kebutuhan dari data tabel ini. Kita ingin apakan? Apakah ingin kita olah jumlahnya atau diolah misalnya memberikan kriteria atau rumus. Oke, langsung saja. Kita perhatikan di sini di bagian atas ada menu Home, Create, External Data, Database Tool, Field Table. Bagi yang baru melihat video ini dan belum mengetahui menu-menu di atas, silakan lihat video-video saya sebelumnya. Langsung kita ke menu Create. Di sini ada Creatable, kemudian di sini ada Query. Di sini ada Query Wizard dan Query Design. Ini adalah menu ini, dua ini adalah menu atau tombol untuk membuat query. Dapat melalui Query Wizard atau Query Design. Query Wizard artinya kita klik, itu membuat query dengan panduan. Di sini ada query simple query wizard, cross tab query, find duplicate query wizard, find unmatched query wizard. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk membuat query, tapi untuk yang pertama karena kita belum membuat query apapun, maka kita akan pilih simple query wizard. Ini adalah membuat query melalui tahapan-tahapan atau panduan. Kita klik OK, maka dia akan meminta ingin dari mana tabel yang ingin dimasukkan ke dalam menu query. Di sini baru ada satu, yaitu tabel barang. Di sini ada pilihan satu-satu. Nah, kemudian kita juga bisa memilih sekaligus dengan mengklik double tanda panah ke kanan ini.
Ya, kita coba klik yang tombol kedua ini dan kita klik next. Ini ada detail show every field of every record ya, next. Dan ini adalah namanya, judul query-nya. Kita beri nama misalnya KRY. Kemudian kita finish. Nah, maka sudah terbentuk tabel-tabel yang sama dengan tabel barang. Hanya saja yang satunya berbentuk query, sedangkan yang satunya berbentuk tabel. Apa bedanya? Kalau yang tabel, pada bagian desainnya dia seperti ini, gitu ya. Kita close saja tabelnya. Kemudian kalau yang query, pada bagian desainnya ini adalah menu untuk pindah dari menu tampilan pada bagian tampilan atau pada bagian desain. Nah, pada query bagian desainnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah tabelnya. Kita bisa memasukkan lebih dari satu tabel. Ini saya buatkan contoh satu tabel dulu, mungkin nanti di lain kesempatan video yang lain akan saya buatkan beberapa tabel dalam query ini, dalam membuat query. Untuk pertama ini kita hanya tampilkan satu tabel saja. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah field-field yang akan muncul di query di tabelnya nanti. Jadi sebenarnya query kan pengolahan datanya, nanti bentuknya ya sama saja, bentuk tabel. Oke, ini adalah berarti field-fieldnya atau kolom-kolomnya ditampilkan semua dari auto ID sampai harga, semua field ditampilkan di tabel. Oke, saya close ya. Ini adalah cara pertama, yaitu membuat query, tabel query dari menu query wizard atau menu panduan. Sekarang saya akan membuat query design. Nah, ini saya lebih suka membuat query-nya melalui query design ini. Saya klik. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada tabel. Kita bisa membuat query dari tabel atau dari query itu sendiri. Dari query kita querykan lagi gitu ya. Ini ada baru satu ya, ada tabel dan query sudah ada juga. Kita akan pilih query ini dari tabel barang. Nah, di sini kita sudah punya satu tabel yang ingin diolah. Apa yang tentunya sesuai kebutuhan ya, ingin kita olah seperti apa. Misalnya query ini saya ingin dari tabel barang ini saya ingin mempunyai tabel atau ingin saya ingin membuat tabel yang hanya menampilkan misalnya kode barang, kemudian register, nama barang, dan harga. Jadi hanya ada 4 field saja, kemudian saya tampilkan. Nah, maka dari tabel yang banyak fieldnya, saya ingin membuat tabel yang hanya menampilkan 4 field saja, yaitu kode barang, register, nama barang, dan harga. Seperti ini. Ini bisa kita simpan, close, dan save. Misalnya query, saya buat namanya query daftar barang.
Saya oke. Nah, saya sudah membuat satu tabel query yang hanya terdiri dari 4 field seperti ini. Tentunya field-field yang lain tetap terhubung, hanya saja tidak ditampilkan. Kita balik lagi ke menu desain. Nah, seperti ini ketika kita ingin tampilkan merek misalnya. Kemudian kita bisa atur posisinya. Lihat ada tanda panah di bagian atas ketika kita sorot atau kita geser kursornya ke arah atas ini. Kita sorot, kita pindahkan ke sebelum harga. Kita tampilkan, maka ada kode barang, register, nama barang, merek barang, dan harga. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan dari field-field ini dengan melihat show ini. Ada ada baris show ini, ada tanda centang ini. Misalnya kita ingin tidak tampilkan merek, kita lihat, maka merek tidak tampil di tabelnya. Kita tutup lagi harga barang, maka harga barang tidak tampil. Saya tampilkan lagi. Nah, kemudian di query ini juga kita bisa menampilkan hanya barang-barang yang tertentu. Di sini ada kriteria yang kita ingin tampilkan. Misalnya dari barang-barang ini kita hanya ingin tampilkan kursi belajar. Maka kita taruh di kriteria ini, kursi belajar. Kemudian kita lihat. Maka yang tampil hanya barang kursi belajar saja. Nah, ini dengan memberikan kriteria ini nanti fungsinya bisa bermacam-macam. Salah satunya misalnya kita ingin membuat menu yang hanya menampilkan barang-barang tertentu atau item-item tertentu, atau kita ingin menampilkan barang atau apapun ya, data kita misalnya berdasarkan tahun, berdasarkan jenis, disesuaikan dengan kriteria yang ingin kita tampilkan. Nanti kriteria itu akan kita buatkan dalam form pilihan sehingga kita dapat menghubungkan form kemudian query, dan tampilannya akan sangat menurut saya sih sangat bermanfaat sekali gitu, karena kita bisa membuat menu-menu yang memudahkan kita. Oke, misalnya ini kita juga bisa menambahkan tidak hanya satu kriteria. Misalnya saya ingin menambahkan AC split ya. AC split. Ya, kemudian tadi ada kursi belajar. Nah, maka yang saya buatkan 2 kriteria, di atasnya AC split, di bawahnya kursi belajar. Maka hasilnya adalah AC split dan kursi belajar yang tampil 2. Ya, seperti ini. Ini adalah memasukkan kriteria pada query. Kemudian apalagi yang bisa kita buat di query ini? Saya ingin misalnya ya, di sini ada kode barang dan register. Untuk keperluan tertentu saya ingin membuat kode barang dan register itu menjadi satu gitu ya, tergabung jadinya kode barang, kemudian di akhir hurufnya adalah ditambahkan register. Ini query daftar barang, saya save dulu ya. Jadi kalau kita memang sudah ingin membuat query ini, kita harus save dulu. Kemudian nanti kita bisa masuk ke menu builder. Nah, di sini query yang
sudah kita save, di sini akan muncul query daftar barang pada bagian atas di sini ya, di builder. Kita letakkan kursor kita di bagian atas field ini, field yang kosong di bagian atas. Kemudian kita klik builder. Kemudian kita klik kode barang. Nah, di sini ada kode barang yang muncul di atasnya. Kemudian kita tambahkan rumus dan, kemudian koma, dan, kemudian tanda kutip, kemudian tanda kutip lagi, dan ampersand itu ya, tanda dan itu register. Jadi kode barang digabungkan dengan register. Kita klik OK. Di sini dia tampil XPR1. Nah, ini adalah expression 1. Kita bisa menggantikan kata expression yang memang muncul langsung ketika kita membuat rumus. Misalnya kode register ya, kode register. Jadi kode barang dan kode registernya saya gabung. Kita lihat, maka kode reg-nya ini adalah gabungan antara kode barang dan register, sehingga membuat satu kode atau kode barang yang unik, karena satu barang hanya setiap barang punya kode yang sudah bergabung antara kode barangnya dengan registernya. Ini juga bisa kita gunakan nanti dalam untuk pencarian barang sesuai registernya gitu ya nih. Kemudian ini kita save ya. Dari sini kita juga bisa misalnya kalau di sini nanti ada beberapa kolom angka, kita bisa menjumlahkannya. Ini karena ini enggak ada ya. Oke, misalnya kita bisa membuatkan rumus. Di sini ada, coba saya lihat di sini builder. Nah, di sini ada namanya function, kemudian built-in function. Nah, di sini ada banyak kategori rumusnya. Kita misalnya ingin berhubungan dengan teks. Nah, ini berhubungan dengan teks. Mana misalnya apa ya, ada enggak? Nah, ini ada use case. Lihat ada. Oke, misalnya saya buatkan ini ya, use case. Kemudian apa? Saya masukkan merek. Nah, ini dari rumus yang saya klik 2 kali di sini di use case, kemudian pada kata string ini saya klik 2 kali, kemudian saya pindahkan kursor ke query daftar barang, kemudian saya klik merek, maka mereknya pindah ke atas ini. Saya klik OK. Kita lihat. Nah, ini Panasonic, merek Panasonic yang tadinya huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Nah, ini juga seperti inilah contoh penggunaan rumus di query. Jadi di query kita bisa mengolah data ini dengan memasukkan rumus di sini ya. Misalnya ini adalah saya contoh merek huruf besar kapital. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh aja ya. Jadi kita bisa masukkan banyak rumus, tapi ada juga rumus yang sering digunakan. Misalnya adalah kita bisa menggunakan rumus sini. Nah, ini ya. Di sini ada rumus count, max, min, kemudian ada ini dia program
flow. Nah, di sini if, kalau di Excel itu namanya if, tapi kalau di Access namanya if. Ini hanya beda penulisan nama rumusnya, if dan if, tetapi cara kerjanya sama, rumus if juga. Kemudian ada rumus, misalnya kita mau contohkan lagi, ya di sini ada rumus sesuai kategorinya, ada date time, ini banyak ya, ada misalnya nih ada kita ingin menunjukkan atau menampilkan hanya tahun dari, di sini ada, saya cancel dulu, di sini ada tahun. Nah, ini ada tahun ya, saya klik tahun, kemudian saya lihat, nah di sini ada tahun 2015. Ini kebetulan tahunnya semuanya sama, misalnya ini tahunnya berbeda dan kita ingin hanya menampilkan tahunnya saja. Ini kan formatnya tanggal, bulan, tahun gitu ya, dan tahunnya kebetulan memang sama semua nih. Bila berbeda, tentunya kita bisa membuatkan rumus agar efektif untuk memindahkan atau untuk menampilkan tahun. Misalnya, oke, kita praktekkan di sini builder, kemudian saya klik built-in function, dan built-in function, kemudian data time, saya pilih year. Nah, ini tampil di atas, saya klik 2 kali pada date, kemudian saya oke, ini belum ada. Kenapa dia belum ada di sini? Karena saya belum save ketika menurunkan tahun dari tabel ini ke bawah. Ini cara menurunkannya dengan klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Saya save dulu, kemudian saya balik lagi, saya pilih builder. Saya pilih function, built-in function, date time, year. Saya klik 2 kali, kemudian year di atas. Saya pilih, kemudian kursor saya letakkan di query sini dan saya pilih tahun, klik 2 kali, saya klik OK. Nah, ini misalnya ingin saya tampilkan tahun, tapi kita jangan menuliskan misalnya saya kan sudah ada kata tahun ya, saya tulis lagi tahun sini, maka dia akan tampilnya lihat, dia nggak mau karena udah ada kata tahun atau field tahun, maka kita harus ganti misalnya bisa dengan huruf besar semua misalnya gitu ya, hanya beda jenis kapital atau tidak, dia nggak mau. Oke, dia nggak mau, ternyata masih sama dianggapnya. Kita buat aja seperti ini, THN, tahun ya. Di sini sudah tampil hanya tahunnya aja gitu. Jadi dalam memodifikasi atau mengolah data di query ini sangat menurut saya sih sangat mudah ya, sama seperti di Excel, tinggal masukkan rumusnya cukup sekali diketik, kemudian tidak perlu di copy lagi ke bawah seperti di Excel, dia langsung tampil untuk semua barisnya, kena semua. Dibuat satu rumus, kemudian dia akan berfungsi ke semua baris. Untuk rumus penggunaannya, kalau yang biasa gunakan Excel hampir sama ya, semua rumus yang ada di Excel juga ada di Microsoft Access ini. Kita hanya perlu tahu namanya apa dan di mana nih, kita bisa lihat di builder, kemudian di sini ada function, kita klik yang tanda plus ini di sampingnya, built-in function, ini adalah kategorinya, nanti silakan dipelajari, ada banyak kategori, rumusnya dicari di sana. If semuanya lah, kita kalau biasa dengan Excel tentu tahu istilahnya
rumusnya, walaupun ada sih yang memang berbeda-beda gitu ya, tapi kita bisa lihat di kategorinya, ada kategori date time, kemudian expression. Kita juga bisa gunakan bantuan help ini untuk rumus yang kita cari. Itu tidak semua rumus saya sampaikan di sini. Oke, ini adalah bantuan help ketika ingin mencari rumus yang kita mau. Oke, untuk mengenai rumus bisa dicoba-coba sesuai kebutuhan. Apakah rumus if, rumus tadi apa, ada choose, ada match, ada year, date, time, day, now ya, untuk waktu dan macam-macam sesuai kebutuhan. Sekarang saya akan save dulu ini, saya close ya, saya klik lagi tampilan navigation pane ini. Ini sudah ada 2 query. Saya ingin membuat query yang fungsinya untuk sebagai membuat grup gitu ya. Saya pilih lagi query design, kemudian saya pilih kita bisa pilih dari tabel atau query sesuai kebutuhan ya. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhan, karena bisa saja kita perlu memilih query dari query gitu ya, karena nanti query-nya itu berhubungan gitu. Kita perlu membuat query dari query yang sebelumnya kita buat gitu. Misalnya oke lah, saya contohkan, saya perlu nih buat query dari query daftar barang, walaupun misalnya dari tabel sih bisa juga dari tabel barang, tapi karena query yang daftar barang ini misalnya sudah ada rumusnya, nah maka saya perlu dari query daftar barang gitu. Atau karena di daftar barang ini sudah ada filternya, ada kriterianya, maka saya perlunya dari daftar barang. Oke, seperti itu. Oke, saya ambil dari tabel barang aja. Saya ingin membuat grup dari membuat tabel grup ya, yaitu nama barang. Saya lihat ya saya ingin membuat tabel yang bisa menggrupkan ya. Di query kita bisa ada fungsi group by ya. Misalnya saya contohkan nih nama barang. Nah, saya lihat sini ada AC banyak, kemudian alat penghajar kertas, filling mesin, fokus dan sebagainya. Nah, ini kan masih bentuknya satuan nama-nama barang ini. Saya ingin nama barangnya ini tidak per item, tapi satu menjadi mewakili kelompoknya gitu, mewakili kelompoknya. Misalnya saya tambahkan di sini kode barang. Kemudian saya klik kanan pada bagian ini, yang pada bagian bawah ini kriteria ini, saya klik kanan, kemudian saya klik total. Akan muncul total, baris total di bawah sini, di bawah tabel barang ini. Kemudian ada group by. Nah, tadi karena kita ingin membuat grup, nah grupnya berdasarkan nama barang. Nama barang-barang tadi di tabel ini. Oke, ini sudah terbentuk ya. Ini saya hilangin dulu. Nama barang-barang ini sudah sama gitu ya. Misalnya AC split, dia penulisannya sama seperti itu. Tidak ada yang misalnya AC split tergabung seperti ini. AC split. Nah, jadi perbedaan penulisan ini membuat pengelompokannya juga menjadi berbeda. Maka pastikan bahwa setiap
yang ingin dikelompokkan di grup, dibuatkan grupnya adalah nama-nama barang atau item atau kode yang sudah sama gitu, sudah dipastikan dia tidak ada perbedaan. Misalnya satu jenis barang PC unit, ada beberapa PC unit tapi penulisannya dipastikan sama seperti ini, misalnya PC unit sama semuanya, jadi dia nanti pengelompokannya tepat. Oke, saya klik kanan, kemudian saya klik total. Di sini ada group by, kita bisa memilih group by-nya by apa, by nama barang atau kode barang. Saya pilihnya by nama barang gitu, walaupun di sini dalam case ini bisa juga ada dalam bentuk kode barang, karena kode barangnya juga sama sesuai kebutuhan. Nah, di sini yang ingin saya buat adalah dalam grup dalam nama barang, maka yang kode barangnya ini saya hapus. Nah, kemudian saya hapus dan saya ganti, saya klik di tanda ini ya, di tanda kecil ini, pilihan ini di drop down menu ini, saya pilih ini juga harus disesuaikan, nggak semua yang ada di sini bisa ya. Kita pilih count artinya menjumlahkan, menghitung. Kita lihat, nah maka akan tampil AC split count-nya sejumlah 15 gitu ya. Jadi sudah digrupkan, sudah dikelompokkan. AC split ada 15, filling besi ada 6, alat penghancur ada 3 gitu. Ini adalah bentuk pengelompokan nama barang kemudian dihitung. Nah, pemilihan kode barang atau field keduanya ini sebenarnya bebas. Kita bisa pilih field-field yang mana aja, yang pastinya jangan kosong, jangan ada atau pastikan fieldnya isinya baris-barisnya penuh dari atas, dari data pertama sampai data terakhir. Nah, ini saya contohkan yang penuhnya, misalnya kode barang. Ini adalah grup jumlah barang ya. Misalnya ini saya save query jumlah barang, atau misalnya rekap jumlah barang. Nah, oke, saya sudah bisa membuat tabel yang menampilkan rekap jumlah barang, yang tentunya ketika barang itu bergerak, bertambah atau berkurang, maka si query tabel rekap jumlah barangnya pun akan menyesuaikan. Kemudian saya akan buat satu lagi contoh. Saya klik lagi query design semua, kemudian saya tampilkan tabel barang. Saya pilih fieldnya kode barang lagi dan harga. Saya lihat, nah ini juga masih tampilan kode barang saya ganti, bukan kode barang ya, maksudnya nama barang. Nah, ini tampilan item barang yang harganya berbeda-beda masing-masing item. Lalu misalnya kita ingin mengelompokkan total dari harga barang per jenisnya, maka saya klik kanan total, group by nya dibiarkan di nama barang, kemudian di harganya saya pilihkan sum. Saya klik, nah maka saya atur di sini tampilannya masih seperti ini. Saya ke menu desain, saya klik kanan, kemudian properties, dan di sini ada format. Saya pilihkan standar. Kemudian saya lihat, nah ada tampilan harga. Seperti ini. Ada AC yang kalau dijumlahkan tadi misalnya ada berapa jumlah AC, kita lihat
ada 15 AC dengan totalnya 77 juta. Kemudian alat penghancur ada totalnya seperti itu dari jumlah kemudian total. Oke, coba kita ya, ini kita coba kode barang dan count ya. Untuk case tertentu ini kita bisa membuatnya sekaligus dalam satu buah grup ya. Jadi grupnya adalah nama barang, kemudian di sini ada jumlahnya 15, kemudian harganya segini ya. Jadi di sini saya tambahkan nama barangnya grup by nama barang, kemudian harganya saya buat sum, artinya menjumlahkan. Kemudian di sini ada kode barang untuk menghitung jumlahnya. Jadi tampilannya adalah nama barang dikelompokkan, kemudian sejumlah, ada berapa jumlah barang AC ada 15, kemudian total harganya ada segi seperti ini. Jadi ada jumlah barang dan jumlah total harganya. Ini bisa dibuat digabungkan karena ini nama barang, harga dan nama barangnya sama gitu ya. Nama barangnya sama, kemudian bisa ada terkait jumlah dan terkait harga, sehingga bisa digabungkan. Ada untuk case-case tertentu yang kita tidak bisa membuat dua buah penjumlahan antara penjumlahan dan menghitung ini. Oke, ini bisa kita buat. Kita bisa menampilkan sekaligus nama barang jumlahnya, nama barang jumlahnya, dan harga totalnya dari keseluruhan jumlah barang sejenisnya. Kita save query KRY underscore recap harga, seperti itu ya. Kita save. Nah, ini adalah contoh pembuatan penggunaan query dalam Microsoft Access. Nantinya kita juga bisa membuat query ini. Tadi kita bisa menambahkan di sini kriteria, yang kriteria ini kita bisa buatkan mesin pencarinya gitu ya. Jadi bisa kita buatkan sortirannya gitu ya dari kriteria ini. Misalnya berdasarkan nama barang ini kita hanya ingin menampilkan tadi AC gitu, kemudian kita sudah siapkan pilihan-pilihannya, kemudian kita tinggal pilih dan akan tampil data yang kita pilih aja gitu ya. Kita sudah siapkan format drop down menunya gitu. Dan kita juga bisa membuatkan kotak nanti di form ya, di form ini kita bisa membuatkan design form. Nah, di sini kita bisa membuatkan menu kotak pencarian gitu ya, untuk mencari misalnya AC split. Maka nanti ketika dicari kita bisa membuatkan menu pencarian ini, kita klik AC split gitu kan, maka nanti kita siapkan tombolnya. Nah, nanti data yang kita cari itu akan tampil
Di sini kita bisa memasukkan pada kriteria. Tapi di video saya sebelumnya silakan dilihat, sudah ada cara membuat menu mesin pencari dari form, kemudian menampilkan query atau form yang sudah terhubung dengan query sesuai dengan barang yang kita cari. Sementara untuk pembahasan query cukup sampai sini dulu. Bila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Bila ada yang ingin request menampilkan seperti apa, silakan ditanyakan juga. Atau kurang jelasnya di mana, nanti akan saya coba bahas lagi. Intinya di sini query itu sangat menurut saya sih sangat keren sekali. Kita bisa mengolah data dari tabel, kita bisa olah sesuai keinginan kita, bahwa nanti ketika kita ingin membuat database sederhana ya untuk kita hanya satu tabel saja kita punyanya, kemudian kita olah, kita buat di akses ini juga menurut saya sangat keren. Jadi kita bisa punya database dari satu tabel yang kita gunakan ya. Dan itu lebih praktis menggunakan data itu diakses dibandingkan dengan Excel menurut saya. Karena nanti di akses ini kita bisa membuatkan menu sesuai keinginan kita, membuat shortcut, membuat tadi filter gitu. Kita olahnya di query ini. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.